Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudia Puspitawati, NIM 2103096149. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian dan ciri karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkut. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, Broto Wijoyo. Karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, Eko Susilo. Karya ilmiah merupakan suatu tulisan atau karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasarkan dari berbagai ilmu tertentu, yang disusun menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Selanjutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Kedua, tidak ambigu. Ciri ini kaitannya reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisannya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan kaidah ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan kaidah atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang keenam, bersifat dekoratif, artinya penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki suatu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi, artinya karya ilmiah memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Selanjutnya, tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Kedua, makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa hingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menghasilkan produsen pemikiran dan karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama telah menyelesaikan studinya. Yang keempat, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadap dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapatkan pengetahuan. Yang keenam, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, manfaat penelitian karya ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca dengan efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai bahan atau acuan penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, struktur karya ilmiah. Yang pertama, bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Kedua, bagian isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan biasanya terdiri dari 1 atau 2 bab dengan jumlah bab yang tergantung pada beberapa pelik, pembedahan, dan pembahasannya dari bahan penelitian itu sendiri. Yang ketiga,
Bagian penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan, dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Yang kedua, artikel. Yang ketiga, skripsi. Yang keempat, kertas kerja. Yang kelima, paper. Yang keenam, tesis. Yang ketujuh, disertasi. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.